Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua untuk hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber yang terhormat, Bapak Juri Ariantoro dari Kantor Staf Presiden, yang terhormat, Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid, MSc, selaku anggota MPR DPR Republik Indonesia, yang terhormat, Bapak Haji Dedi Supandi, SSTP MSI, selaku Kadisdik Jawa Barat, dan yang terhormat, Bapak Hadi S. Cokrodimejo, selaku Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Bidang Teknologi Terapan. Dan Bapak Ibu Saudara yang sekalian saya hormati, diberitahukan bahwa acara ini juga diselenggarakan untuk konten YouTube yang akan ditayangkan di Forum Jurnalis Jawa Barat atau FJJ Channel. Selamat bergabung saya ucapkan di webinar kali ini yang berjudul Jawa Barat Menyongsong Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Jawa Barat dan Tingkat Studi Islam dan Filsafat atau LSIP Bandung. Acara ini perkenalkan nama saya Nabila Bakis sebagai host di sini, dan acara ini akan dipandu lebih lanjut oleh Bapak Ajis selaku Koordinator Riset dan Program di Forum Jurnalis Jawa Barat, dan juga beliau menjabat sebagai Direktur Program di Lingkas Studi Islam dan Filsafat Bandung, atau bisa kita sebut sebagai LSIP Bandung. Baik, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan semua yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan Forum Jurnalis Jabar. Pagi ini kita akan mengadakan satu sesi diskusi yang saya kira cukup menarik soal topik pendidikan di Indonesia menyongsong 2045, yang mungkin yang sudah hadir pembicara pada saat ini Pak yang terhormat Pak Dr. Sodik Mujahid sebagai MPR DPR dari Dapil Jabar. Saya kira Pak Sodik sudah kita kenal, beliau seorang tokoh Jawa Barat yang kita ketahui beliau memiliki banyak gagasan dalam soal pendidikan dengan terwujudnya satu lembaga yang cukup bergengsi di Kota Bandung, yaitu perguruan Yayasan Darul Hikam. Itu adalah salah satu contoh yang prestisius di bidang pendidikan dalam soal Pak Sodik Mujahid ini. Dan beliau sudah hadir sambil menunggu yang lain. Mungkin saya akan memberikan satu latar belakang forum atau acara ini diselenggarakan, karena kita ketahui dalam catatan data Badan Statistik Nasional pada tahun 2020 itu, dalam risetnya bahwa kelompok milenial generasi Z itu cukup mengalami satu lonjakan bonus demografi yang sangat luar biasa. Makanya ada sesuatu pepatah yang cukup menarik yang harus kita renungkan, yaitu pemimpin atau negarawan yang baik itu yang menyiapkan satu perangkat untuk masa depan anak cucunya atau masa depan yang akan ke depan melangsungkannya. Di dalam data Bappenas dikatakan bahwa pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan merupakan pilar bagi pencapaian visi Indonesia Emas ke depan, untuk membangun manusia yang memiliki kecerdasan tinggi, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, budaya, religiusitas, dan menjunjung tinggi nilai etika, pilar pembangunan sumber daya manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan bidang teknologi, mencakup strategi jangka panjang pembangunan di bidang pendidikan. Jadi, Bapak, Ibu, dan sekalian, pendidikan berperan sentral dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia, sekaligus menciptakan warga negara yang baik, serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK berperan sebagai penggerak utama atau prime mover
atau pembangunan di masa depan untuk generasi selanjutnya. Nah, ini dalam diskusi pada pagi ini bagaimana kita bisa mengelaborasi soal masa depan pendidikan Indonesia, khususnya di Jawa Barat, bagaimana dengan besaran anggaran yang cukup luar biasa itu, paling tidak ada capaian satu prestasi yang cukup bisa membanggakan, baik itu secara sumber daya manusia maupun kelembagaan atau infrastruktur lah ya. Karena kita ketahui ada satu riset belakangan bahwa Jawa Barat dalam bidang pendidikan memang agak sedikit tidak begitu mengembirakan. Misalkan dalam riset LPPTM itu bahwa di Jawa Barat itu yang masuk 10 besar itu bukan sekolah yang dikelola oleh yang menggunakan APBD dalam tanda petik. Misalkan 10 besar itu yang masuk adalah BPK Penabur, misalkan. Sedangkan SMP, SMA, SMA negeri yang dikelola oleh APBD itu, ia tidak mendapatkan poin yang cukup mengembirakan. Bahkan dalam datanya tersebut mendapatkan ranking ke-52 menjadi top SMA yang terbaik lah di Indonesia. Ini juga penting cukup digali apa menjadikan penyebabnya dengan besaran anggaran, bahkan anggaran bocoran-bocoran pada untuk 2022 saja di Jabar itu mendapatkan anggaran lebih dari amanat APBN yaitu 31%. Nah, untuk itu saya ingin lebih jauh mengetahui ini karena Pak Sodik juga banyak kegiatan, kita akan mencoba bertanya atau bagaimana pandangan Pak Sodik soal pendidikan di Jawa Barat, karena beliau juga di samping pendidik, pelaku juga beliau seorang politik yang bisa menyuarakan aspirasi soal-soal apa baik prestasi ataupun lingkup pendidikan itu seperti apa yang baik di masa depan buat kalangan generasi selanjutnya. Untuk itu saya tidak akan banyak berpanjang lebar karena Pak Sodik yang duluan muncul dan kami pun akan memberi kesempatan yang pertama kali muncul yaitu kepada Pak Sodik Mujahid. Waktu yang disediakan kami persilakan. Halo? Karena cukup Pak Sodik mungkin ada kegiatan. Saya sekali lagi ya, Pak Edi Purwanto dari Kadisdik Jabar sudah hadir. Sebelum ke Pak Sodik, saya belum tersambung dengan suara Pak Sodik. Mungkin saya ini kebetulan dari Pak mewakili Kadisdik, Pak Edi Purwanto. Saya katakan kita sudah memulai tadi acara, kita ketahui bahwa pendidikan di Jawa Barat ini cukup dalam penelitian LPPTM itu bahwa pendidikan di Jawa Barat cukup tidak begitu mengembirakan, saya kira kalau melihat data-data yang kita baca gitu kan. Misalkan tadi peringkat 10 besar saja itu diperoleh oleh BPK Penabur, ini adalah salah satu contoh karena besaran dengan pendidikan yang ada bagaimana Kadisdik Jabar atau Jabar mempersiapkan perangkat untuk masa depan 2045 itu seperti apa sih gitu kan, kira-kira itu yang bisa digambarkan oleh kami dengan besaran anggaran yang banyak, kemudian apa capaian-capaian apa yang diperoleh dan seperti apalah pilar atau pijakan nanti untuk 2045 untuk kalangan generasi milenial yang secara demografis hari ini cukup besar gitu kan. Karena negarawan yang baik adalah yang mempersiapkan perangkat atau kebijakan untuk generasi selanjutnya. Saya persilakan ke Pak Edi Purwanto. Ini saya langsung aja karena Pak Sodik mungkin lagi ada kegiatan ICMI. Jadi nanti sambil berjalan saya kira. Silakan Pak Edi. Ya, makasih Pak Aziz. Ya. Tadi kami masih berkomunikasi dengan Bapak, tapi udah kami sampaikan ke Ajudan, tapi ya nampaknya masih belum bisa. Betul. Ya, sehingga mungkin saya menyampaikan ya arahan yang kemarin disampaikan.
Mungkin kami akan menyampaikan kaitannya dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Jawa Barat ya melalui Pak Kepala Dinas, dan secara singkat nanti apa saja yang akan diinikan gitu Pak. Nah karena konsep-konsep ini memang sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beliau dan visi misinya gitu. Itu barangkali gambarannya. Nah izin saya coba share barangkali kalau diperbolehkan. Boleh sebentar. Atau Sorry Pak, ke ini. Saya kok host dulu ya, biar Bapak bisa leluasa. Silakan Pak. Ke Ainmut Pak. Ini masih belum bisa Pak, masih untuk screen. Ya, bisa Pak sekarang. Oke, saya coba dulu. Ya, ini adalah tantangan strategi pendidikan yang berkualitas yang sudah disampaikan oleh Pak arahan Pak beliau ke saya tentunya, dan beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjawab ke depan tuh kayak apa sebenarnya kan gitu. Ya. Ya, tantangan ke depan kita ini kan seperti ini Pak. Memang ya kalau kita lihat kondisi di Jawa Barat, izin mohon maaf nih, saya memperkenalkan dulu kok langsung aja nanti. Ya santai Pak, santai. Kita relax Pak. Iya, iya. Ya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Purwanto, Pak, Kepala Bidang PSMK, Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan kebetulan diberikan tugas untuk menyampaikan ini karena berkenaan dengan beberapa hal yang undangan ini. Dan mohon maaf beliau belum bisa hadir. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu beliau akan mencoba menyampaikannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ajis, ini peta kondisi Jawa Barat itu seperti ini sebenarnya Pak, ya problemnya itu. Memang kita mempunyai data yang luar biasa, di sekolah kita mungkin tertinggi ya, jumlah siswa juga tertinggi, jumlah ini tertinggi, jadi posisinya hampir seluruhnya Jawa Barat itu peta Indonesia ada di Jawa Barat, betul gitu ya. Sehingga kalau krusial apple to apple dilakukan, maka pasti Jawa Barat hampir seluruhnya data masih di bawah kan begitu kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kita ada 13 cabang dinas, 27 kabupaten kota, kan total siswanya mencapai 1 juta sekian. Ini data terakhir 31 Agustus 2021 karena menggunakan data Dapodik tentunya. Nah, artinya di sini potensi di setiap wilayah ini berbeda-beda begitu ya. Kondisinya berbeda, nanti juga APK-APM-nya beda dan sebagainya, dan ada daerah di kota dan di daerah yang mungkin yang berbeda kondisi ya Pak ya. Kondisinya di Jawa Barat itu pasti begitu. Nah, dalam konteks ini apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kan begitu. Nah, dalam konteks ini maka pemerintah Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan tentunya mengikuti dengan isu-isu strategis dan kondisi yang diharapkan begitu Pak. Nah, kalau boleh saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Asi nanti, kondisi yang dihadapi hari ini ya masih terjadinya kesenjangan peserta didik dalam pelaksanaan, misalkan dalam sekolah gratis ya, bagaimana informasi masyarakat masih simpang siur kan begitu kan, dengan berbagai macam kondisi yang belum tepat. Terus masih terdapat keluhan di PPDB, ada beberapa sekolah yang belum, kecamatan yang belum ada SMA SMK-nya, kemudian SMK penyumbang pengangguran tertinggi, sekolah baru juga ini masih belum dan sebagainya. Ini ada beberapa yang kan. Nah, tentunya kita ingin mengubah ini kondisi ke depan kan begitu kira-kira. Yang apa yang harus dilakukan. Nah, tentunya salah satunya pasti adalah dengan inovasi dan kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur dengan visi Jawa Baratnya. Tentunya seperti itu gambarannya. Nah, untuk mencapai itu, maka beliau waktu itu membuat oret-oretan ini. Pendidikan juara kira-kira seperti itulah. Yang sebenarnya turunan dari sini sebenarnya, nggak terlalu banyak dari situ. Nah, kemudian apa dalam konteks ini tentunya adalah hari ini kita sudah bisa melihat yang sudah tahun 2021 dan 2022. Nantinya ini kan seluruhnya hampir sudah desentralisasi anggaran, Pak Ajis. Jadi dengan desentralisasi anggaran itu harapannya untuk ke depan menjawab tantangan itu lebih dekat dengan masyarakat kan begitu. 2021 mungkin masih belum banyak bergerak karena memang baru awal ya. Namun setelah 1 tahun ini berjalan nampaknya 2022
tentunya layanan kepada masyarakat. Jadi layanan kepada masyarakat akan jauh lebih cepat nantinya di situ, kira-kira seperti itu. Ini yang menjadi andalan karena supaya pelayanan kita kepada masyarakat dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, kondisi yang seperti ini, tentunya kita ingin mendekatkan problem yang ada di sekolah dengan di masyarakat. Itu lebih dekat untuk lebih cepat pelaksanaannya. Otomatis salah satunya adalah pasti dengan pendekatan di anggaran. Salah satu itu bagian dari satu. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi menjawab tantangan itu adalah sekolah juara. Nah, sekolah juara inilah yang mungkin saat ini sudah banyak disampaikan oleh beliau bahwa bagaimana pencapaian sekolah juara ini. Mulai dari kurikulum darurat dalam masa pandemi ini, ada Jabar Masaki dan sebagainya. Yang saat ini yang diinikan kan SPP yang kira-kira seperti itu. Ini gambaran singkatnya. Nah, bagaimana realisasinya sekarang dengan program itu? Nah, di dalam realisasi ini, maka tentunya dimulai dari data ya, data Dapodik yang sudah dirancang, ini mungkin biasa. Dan kemudian kita juga mengecek ini, dan berikutnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu yang jadi masalah kan ini sebenarnya Pak. Ini nih kita lihat untuk pencapaian ke depan, memang yang paling berisiko inilah bagaimana mensinkronisasi antara sekolah, guru, siswa, kemudian dan terakhir sarananya. Nah ini yang menjadi bagian penting untuk membuat kebijakan. Bagaimanapun juga yang disampaikan di depan tadi, konteksnya adalah jika ini tidak berjalan dengan baik, maka izin Pak dari Pak Kadis menyampaikan bahwa beliau mendampingi Pak Wapres, begitu Pak. Ya, maka kondisinya adalah akan berat untuk membuat kebijakan. Bagaimana juga suatu kebijakan itu muncul kalau disiapkan oleh menu yang baik. Menu yang baik itu kan data. Nah, dengan kondisi yang Jabar yang tadi saya sampaikan, maka inilah yang perlu dilakukan. Berikutnya adalah dalam konteks ini, maka digitalisasi menjadi penting ya. Digitalisasi menjadi penting, kemudian juga otomatisasi penting untuk kita seluruhnya sehingga tidak sampai masyarakat. Dalam konteks ini Bapak dan Ibu, maka kita membuat program yang disebut dengan Sisuka, yaitu survei kepuasan pelanggan tentunya. Bagaimana dalam survei ini nantinya kita ingin tahu kondisi masyarakat ke depan tuh kayak apa. Ini yang memang yang harus disampaikan bahwa dengan jumlah total problem yang kita hadapi juga makin banyak kan begitu. Kemudian juga penahanan ijazah ini yang kemarin juga rame, ini kita menggunakan program namanya Silapis yang akan dilakukan kira-kira seperti itu untuk pelaporannya. Termasuk yang terakhir kemarin adalah diunggah Pentamas, yaitu pendataan pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimana problem kita bisa hadapi di lapangan, ada kasus ya segera kita laporkan, nanti datanya ada di data Pentamas. Inilah bagian dari inovasi-inovasi kita ke depan untuk menghadapi kondisi ini. Nah, mengapa kita lakukan ini? Karena suka atau tidak suka, ke depan PJJ, pendidikan pembelajaran jarak jauh, sistem digitalisasi, otomatisasi yang seperti saya sampaikan tadi, itu bisa mau nggak mau harus dilakukan. Gitu. Maka dalam konteks yang ini, pemerintah pusat menggunakan konsep SM sekolah penggerak, gitu ya. Yang dilaksanakan dulu adalah pelatihan kepala sekolah, pengawas, guru-guru, dan kurikulum adaptif. Tentunya juga kita akan mendengar dengan kurikulum adaptif. Ini nggak bisa tidak harus bisa kita lakukan untuk menghadapi tahun ke depan. Kalau enggak ya udah kita akan tertinggal jauh begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks inilah Pak Aziz dan Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka kalau kita lihat dari jajaran strategis dari Jawa Barat, itu tentunya sederhana sebenarnya, meningkatnya APM. Kalau dulu ada rata-rata UN kan gitu. Kalau sekarang lahirnya ada peningkatan mutu. Peningkatan mutu, kalau boleh kita lihat di capaian strategi ini hanya ada 3, ya, akses, mutu, dan tata kelola. Dalam peningkatan akses kita yang masih banyak problem. Kemudian di mutu juga sama tadi, tata kelola juga masih banyak kendala-kendala. Nah, artinya apapun yang akan kita lakukan nantinya, maka 3 hal ini tidak boleh kita lupakan sesuai dengan yang tadi dengan konteks
SMK juara ini. Dan alhamdulillah beberapa hal yang sudah kita lakukan tentunya adalah ini, dan ini disampaikan oleh beliau, mohon disampaikan, ini yang tahun 2020, kita mau nggak mau kita mendapatkan informasi ini. Ini prestasi 2020, nanti 2021 akan ada lagi tentunya. Di tengah-tengah kering itu. Dan apa yang dilakukan di tahap pandemi ini dan untuk ke depan. Nah, kira-kira yang sudah saya sampaikan tadi di atas, tentunya adalah ada kurikulum Masagi, Jabar Vision Leader, penata aset, integrasi, diklat, pendidikan SMK kemaritiman, dan sebagainya, sampai yang terakhir kemarin adalah bagaimana kita menyiapkan sekolah-sekolah pencetak wirausaha, kira-kira seperti itu. Saya kira itu Pak intinya yang kami sampaikan, bahwa kita ke depan tentunya lebih banyak kepada peningkatan kualitas SDM tentunya. Karena kalau tidak, maka kita juga akan tergerus dengan kondisi yang ada gitu ya. Karena mau tidak mau kurikulumnya adaptif untuk ke depan nggak bisa kita ini kan. Nggak bisa kita, termasuk transparansi tentunya ya, karena itu yang saat ini sedang jadi bahan untuk diskusi. Saya kira itu Pak Aziz yang bisa kami sampaikan, yang dari untuk itu kami serahkan. Terima kasih Pak. Bangga. Saya kira itu kan data-data yang sangat teknikal ya dari Kadis atau dari Distrik Jabar. Nah mungkin saya sebelum nanti saya ada menyambung pertanyaan ke Bapak, mungkin audiens yang lain. Saya kepada Pak Sodik barangkali sudah terhubung. Siap, dari tadi saya ikut. Oh, baik Pak. Ya, silakan Pak. Bagaimana Pak pandangan Bapak sebagai tokoh pendidikan juga di Jawa Barat dan sekaligus politisi tentang kesiapan atau menyiapkan untuk generasi emas ini semacam apa Pak? Gambarannya sebagaimana yang diutarakan tadi di dalam data Bappenas Pak. Silakan Pak Sodik. Saya waktu yang disediakan, persilakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya sampaikan tadi bahwa pada jam ini ada 3 acara. Satu adalah Muktamar Ijmi, yang kedua Muktamar Serikat Islam, dan yang ketiga acara yang sangat penting kita bersama hari ini soal pendidikan. Pertama, tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan ya, kita sama-sama maklum dan kita harus perkuat komitmen ini. Dan inilah yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa memang kualitas sumber daya manusia ini adalah pilar bagaimana Jawa Barat dan Indonesia untuk membangun Indonesia Emas 2045. Di dalam roadmap Indonesia Berdaulat 2045, satu di antaranya dan bahkan yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Ini adalah yang pertama. Dan memang tadi dan selama ini kita punya ukurannya, angka partisipasi kasar dan lain-lain ya, jumlah tahun belajar dan lain-lain, itu bagus sekali. Dan itu adalah, walaupun bagaimana itu adalah standar umum keterlibatan di dalam pendidikan, tapi mari kita melihat ke belakang dan juga melihat ke depan. Melihat ke belakang bagaimana orang-orang yang berperan di dalam pembangunan bangsa ini itu tidak terlibat, tidak hanya diukur oleh formalitas ijazah, formalitas sekolah formal, bahkan lama di sekolah. Orang-orang di pesantren dan lain-lain ya. Itu kita melihat ke belakang. Tapi juga tidak kalah pentingnya dan tidak berbeda ketika kita melihat ke depan. Tren ke depan pendidikan, ini banyak disampaikan oleh para ahli, termasuk Bill Gates dan lain-lain, bahwa ukurannya sekali lagi adalah bukan ukuran ijazah dan lain-lainnya, enggak. Tapi adalah bagaimana kualitas pendidikan, bagaimana model pendidikan yang betul-betul membangun jiwa dan meningkatkan minimal kecerdasan
yang multiple itu. Ya, ini saya sampaikan juga ke Menteri Pendidikan. Saya banyak mengkritik pendidikan, ya, bahwa pendidikan adalah hanya sekedar untuk usaha, bahwa pendidikan itu adalah untuk hidup, ya. Nah, ini yang harus kita kombinasikan sekali lagi tanpa mengabaikan ukuran-ukuran pendidikan yang formal tadi, partisipasi kasar, ya, lama di sekolah. Tapi yang penting lagi adalah soal bagaimana ragam pendidikan, kualitas pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Dalam konteks ini juga saya mengkritik kepada pilar ke-1 Indonesia Emas. Di sana disebutkan bahwa untuk kualitas pendidikan itu ada 2. 1 budaya, yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi jangan diabaikan. Mohon jika banyak peserta di sini anak-anak, tolong kalian harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain bioteknologi, teknologi informasi, teknologi robotik, dan lain-lain harus dikuasai, Yang kedua, kata roadmap Indonesia Emas adalah kebudayaan, ya. Ini juga harus ditingkatkan bagaimana kemajemukan kita, bagaimana saling menghormati kita, bagaimana ketangguhan kita. Nah, yang ketiga ini yang saya kritik dalam roadmap tersebut, yakni peran agama. Nah, itulah maka dalam konteks pendidikan ini, dalam konteks sumber daya manusia ini, saya menambahkan yang 1, peran agama, peran pendidikan, dan penguasaan teknologi. Coba bayangkan saudara-saudara, kenapa sih ada sekolah-sekolah Islam? Karena peran agama, ya kan? Kenapa sih ada rumah sakit Islam? Karena ada motivasi agama. Kenapa ada panti asuhan? Karena ada peran agama. Kenapa ada orang yang tangguh, ya kan? Yang kuat, yang sabar, karena peran agama. Itulah maka dalam konteks pendidikan ini, saya katakan tadi, 1 adalah agama, yang kedua adalah kebudayaan, yang ketiga penguasaan teknologi. Nah, silakan Kementerian Pendidikan dan Jawa Barat Disdik melakukan ukuran-ukuran itu, tapi intinya adalah pendidikan bukan untuk mencari kerja, pendidikan adalah untuk hidup dengan 3 pilar tadi. Begitu sementara. Baik, terima kasih Pak Sodik. Sebelum saya ke Fuad, ini seorang intelektual muda juga dari Jawa Barat, mungkin yang menggantikan Pak Ardiantoro karena katanya beliau barusan mendadak harus menghadiri sesuatu acara yang tidak dapat bisa ditinggalkan dengan lembaganya. Saya dari Pak Sodik itu menyambung dari Pak Sodik itu menarik tentang 3 pilar dari roadmap-nya Indonesia Emas. Mungkin ini harus ada komentar dari Kadisdik Jabar bagaimana menyiapkan satu perangkat yang dalam roadmap itu, Pak. Kira-kira itu. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Purwanto tentang kebudayaan, sains, teknologi juga, dan mungkin agama, bahwa kata Pak Sodik, ya ijazah dalam pendidikan modern ke depan itu tidak begitu, ya tidak formalistik lah kira-kira, dan tidak begitu sangat penting. Jadi qualified mungkinlah yang akan didorong, dikedepankan tentang kualifikasi itu. Ya. Bagaimana menjawab soal itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, betul Pak Cis. Namun yang tadi kan sampaikan juga oleh Pak Sodik bahwa kita tanpa meninggalkan ya ukuran-ukuran formal tetap. Nah, untuk itu kemudian kenapa kita membuat salah satu model dalam konteks tadi adalah Jabar Masagi, termasuk di pandemi itu salah satu bagian dari bagaimana kita tidak bisa lepas dari budaya Jawa Barat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Juga yang sampaikan tadi misalkan dengan kurikulum yang adaptif. Kurikulum adaptif itu memang kita nggak bisa, Pak, kita tahan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi kaitannya dengan digitalisasi, otomasi dan sebagainya. Itu di lapangan nanti akan seperti itu. Kan sekarang kita sudah bisa melihat bahwa pembelajaran itu sudah bukan lagi ada dalam ruang-ruang kelas kan gitu ya. Dulu barangkali
Kalau kita bicara standar formal itu ruang kelasnya ukuran sekian 9x7 jumlah siswa sekian kan gitu kira-kira. Nah, ke depan barangkali itu tidak akan bisa mau tidak mau akan mulai bergeser. Untuk itulah di kami penerapan yang selalu disampaikan oleh Pak Kadis inovasi seperti yang disampaikan di dalam konteks Jabar di dalam konteks visi Jabar itu untuk kolaborasi dan inovasi. Itu barangkali Pak. Nah, untuk itulah di dalam konteks ini, Pak Kadis, seperti yang saya sampaikan tadi, berikan pelayanan terdekat kepada sekolah, berikan masyarakat, karena mungkin nanti saat ini kan saat ini tuh ujian sudah bukan lagi datang orang tua pakai kartu datang ke sekolah kan gitu. Hanya di masyarakat dengan kondisi culture yang berbeda-beda, Pak, yang saya sampaikan di awal tadi, masih ada sebagian yang seperti itu. Nah, memang betul dengan pilar kerja emas tadi nanti mau tidak mau seperti yang saya sampaikan tadi awal, inilah program-program yang akan dikawal menuju ke sana. Gitu Pak kira-kira Pak. Pak boleh tambahkan sedikit Pak? Baik, silakan Pak Sodik. Pak, itu luar biasa Pak. Jawa Barat ya, Gubernur Jawa Barat selain pendidikan formal dengan ukuran-ukuran yang tadi, itu program-program semacam program Future Leaders ya Pak ya. Itu adalah pendidikan yang luar biasa. Kalau kita menggunakan teori, Pak, itulah yang merupakan kombinasi antara teori hard skill dan soft skill, ya kan? Teori IQ dan ISQ. Nah, itu adalah sebuah cara yang menurut saya sangat kualitatif dan implementatif. Bagaimana program-program semacam Future Leaders itu, dari mulai petani milenial, ajudan gubernur, Pak ya, itu adalah sebuah pendidikan yang sangat menentukan bagi kualitas SDM kita ke depan untuk Indonesia 2045 dan yang sangat implementatif dan aplikatif. Karena Indonesia 2045 Jabar Emas itu, mohon maaf, bukan hanya mereka yang lulus perguruan tinggi, mohon maaf Pak, saya dokter ya Pak ya, tapi saya mengkritik hal ini. Tapi mereka yang sangat menguasai teknologi dengan penguatan karakter dan juga berbasis agama. Jadi selain pendidikan formal tadi, maka pendidikan semacam program Future Leaders itu sangat menentukan bagi keberhasilan Jabar menyongsong Jabar Emas 2045. Terima kasih Pak. Baik. Ya, saya ke Fuad nih, seorang anak aktivis muda. Bagaimana kira-kira pandangan beliau tentang soal pendidikan di Jawa Barat? Karena kita tahu ruang-ruang diskusi tidak seperti yang kita tampak pada era tahun 90 ke belakang. Cukup marak lah ya diskusi-diskusi publik tentang soal-soal pemikiran dan lain sebagainya. Di Jabar ini nyaris absen soal-soal itu. Berbeda misalnya kalau parameternya ya di Jogja lah kira-kira, ekspresi tentang para intelektualitas, pendidikan itu mereka sangat menjamur. Apa nih pandangan Fuad? Silakan, saya berikan kesempatan waktunya ya. 10-15 menit lah kira-kira. Ya, terima kasih Pak Aziz. Salam hormat saya kepada para senior-senior, para pembicara. Saya ingin menanggapi tentang bagaimana menyongsong Jabar Emas. Artinya kalau saya melihat semua regulasi yang dimiliki oleh Pemprov Jabar, lalu juga regulasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat, saya pikir untuk pendidikan formal itu sudah sangat baik, sudah cukup baik. Akan tetapi yang patut kita ketahui adalah bagaimana kita menggalang atau mencari atau mengumpulkan potensi. Kita kadang tidak sadar akan potensi diri kita. Karena ketika kita tidak mengenal potensi kita, artinya seberapa besar pun investasi masuk ke Jawa Barat, itu menjadi tidak ada pengaruhnya terhadap indeks IPM tadi, terhadap pembangunan tadi. Artinya begini, artinya kita kalau kita lihat perbandingan, kita memiliki lebih banyak SMK misalnya lebih daripada SMA. Artinya dari sana kita bisa melihat, menjaga potensi-potensi yang ada di Jawa Barat. Kita di Unpad saja, saya kan alumni Unpad, kadang kita miss terhadap potensi olahraga. Artinya
kita ternyata tidak tahu potensi mahasiswa kita itu ternyata pemain anggar hebat di Jawa Barat. Kita baru tahu setelah dia dapat medali. Kayak begitu, seperti itu. Kita tidak melakukan pengawalan potensi. Dan memang harusnya kita mengenal potensi-potensi ini sejak dini, minimal dari usia SMA atau SMK. Nah, ini yang ketika misalnya potensi-potensi ini kita gali, mulai dari personal skill, interpersonal skill-nya, itu kita dapat menjadi membuat satu program mentoring. Mentoring ini di luar dari program misalnya pengawalan lembaga formal oleh guru-guru. Program-program mentoring ini dapat menjembatani siswa-siswa dengan dunia luar, aplikatif dunia luar. Artinya ke depannya Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih mendorong artinya kesiapan dari para siswa tersebut untuk menghadapi dunia luar. Artinya ketika investasi datang, bahwa kita bisa menolak atau bisa beralasan bahwa sumber daya manusia kita sudah siap, sudah ahli gitu, sudah tersertifikasi. Nah, ini mungkin permasalahan interpersonal skill, personal skill, potensi siswa, dan sertifikasi itu yang ditanamkan sejak dini, itu akan menjadi lebih baik karena itu yang dibutuhkan ke depannya. Mungkin ke depannya kita tidak terlalu banyak membutuhkan sarjana, magister, ataupun doktor. Ke depannya kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memang dibutuhkan untuk mendampingi percepatan investasi yang dilakukan oleh gubernur ataupun presiden. Seperti itu kira-kira menurut saya ya dalam menyongsong. Dan memang kami saya kebetulan juga beberapa program kami itu yang saya jalankan itu bahwa bagaimana mendampingi siswa-siswa SMK untuk menilai potensi mereka sehingga mereka dapat mengarahkan diri lebih baik. Nah, sehingga saya pikir ke depannya siswa-siswa tersebut akan lebih produktif, akan lebih terarah dan terukur dalam melaksanakan pendidikannya baik di formal ataupun di luar kelas. Seperti itu kira-kira. Ya, udah kami tangkap tadi soal tentang kreativitas nih, tentang para kaum milenial ketimbang dari sudut formalitas lah saya kira-kira yang lebih dikedepankan dari pandangan Pak Fuad tadi. Ini sudah terhubung dengan Pak Hadi dari Kadin. Bagaimana nih pandangan Pak Hadi tentang perkembangan teknologi atau sains di Jawa Barat? Karena begini, perguruan tinggi yang sangat bergengsi itu ada di Jawa Barat, ada ITB, gitu kan, terhubung juga dengan ada IPB dan lain sebagainya. Tapi khususnya dalam teknologi tepat guna, ini rakyat masyarakat Jawa Barat khususnya yang berada di pesisir selatan itu kita tidak banyak mendapatkan produk-produk teknologi dari produk karya itu sendiri. Nah, ini telah terhubung dengan Pak Hadi. Pak Hadi adalah juga seorang dari Kadin, Ketua Kadin, nanti hubungannya dengan relasi industri bagaimana, kemudian dengan pengalaman Pak Hadi juga beliau banyak pengalaman besar di Eropa, kemudian beliau juga seorang dari alumni ITB. Untuk itu saya waktu dan kesediaannya Pak Hadi, saya persilakan Pak Hadi, silakan. Halo, bisa mendengar saya Pak Hadi? Ya, silakan Pak Hadi. Masih belum terhubung? Mungkin ke Pak Edi Purwanto ada komentar soal tadi tentang soal kreativitas dari Pak Fuad? Ya, benar Pak. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan. Makanya kami tadi dari awal menyampaikan bahwa gerakan ini kan suatu gerakan ini. Termasuk kami terima kasih nih Pak Fuad nih yang sudah bergerak juga dengan kami di SMK. Karena dengan konteks hari ini, mohon maaf nih saya komentari dulu yang SMK nih Pak Jis. Kalau kita masih bicara tentang bekerja link and match antara sekolah dan industri kan supply and demand-nya nggak seimbang, gitu. Maka pasti akan ada banyak pengangguran kan gitu. Makanya sampaikan oleh Pak Fuad tadi benar.
Di kami bagaimana nanti dengan Pak Hadi mungkin bisa cerita, nanti akan kami konteskan dengan UMKM dan sebagainya, dengan pencetak wirausaha dan sebagainya. Itu kan bagian gerakan, karena betul, karena ke depan itu seperti itu. Kita di rumah itu udah bekerja kan begitu, bukan lagi ada di industri kan begitu. Ini gambarannya. Ya. Betul Pak. Dan ini yang sedang kita kembangkan memang ke sana. Nah, ini alhamdulillah ini ada Pak Hadi, nanti pasti akan nyambung dengan yang saya ceritakan. Ya. Baik, ya. Cukup langsung aja ke Pak Hadi, silakan. Pak Hadi. Sudah terhubung. Halo, Pak Hadi masih terhubung nggak? Kalau tidak, saya ke sesi pertanyaan lah dari para peserta yang hari pagi ini hadir. Mungkin saya persilakan para ini dulu jurnalis yang mau bertanya atau menanggapi soal ini. Pak Arismen dari Pos Kota, silakan. Sudah bisa. Oh, sorry, ke Pak Hadi dulu, silakan Pak Hadi. Bisa. Oke, baik. Ya mungkin ini Bapak Ibu sekalian ya, saya kebetulan di Kamar Dagang Industri Jawa Barat, di Pokja Vokasi, juga membantu Kadin Indonesia di tim untuk revitalisasi vokasi ya, menyusun perpres. Juga kita dengan Pak Edi Purwanto dan teman-teman buat Komite Vokasi Daerah. Jadi memang benar ya, masalah kita ini kan di Jawa Barat ini kita banyak yang bagus untuk vokasi, juga perusahaan teknik saya kira Barat, anak-anak kreatif pintar di Jawa Barat, industri terbesar juga 60% ada di Jawa Barat, teknologi tinggi juga ada di Jawa Barat, infrastruktur yang cukup baik juga ada di Jawa Barat. Tapi masalahnya pengangguran masih besar di Jawa Barat, gitu ya. Kesejahteraan ekonomi dari besarnya kawasan itu belum sangat terasa ya impact-nya. Penelitian di Jawa Barat juga sama, belum membawa kesejahteraan ekonomi. Nah, sehingga kalau kami di Kadin memang mendorong, kita juga kemarin Rapimnas di Bali dan akan Rapim Provinsi di Bogor, itu juga program unggulan kami vokasi dan UMKM Bapak Ibu ya. Jadi kita mendidik anak-anak itu kan tujuannya memperkuat SDM mencapai kemandirian, politik, sosial, teknologi ya, mencapai kekuatan di keteknikan, juga pada akhirnya membangun UMKM yang kuat sehingga impaknya kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi SDM kita harus unggul, kuat, terbentuk wirausaha baru yang cukup bagus di mana-mana dan memperkuat menjadi supply chain dari industri besar. Nah, sehingga dalam pikiran kami juga terlibat di himpunan di penyusunan konsep untuk pengembangan kawasan. Kita ingin ada cukup regulasi sehingga investasi yang masuk ke kita itu, yang besar-besar itu harus memberdayakan UKM yang kecil yang ada di Jawa Barat. Sehingga satu perusahaan besar mobil misalnya itu kan bisa 100 UMKM, nah itu harusnya digandeng. Juga investasi yang masuk ke Rebana, ke semua wilayah Jawa Barat, kami akan mendorong supply chain ya, tidak hanya SDM ya. Kalau hanya SDM kita rugi juga sebenarnya. SDM iyalah menguntungkan, tapi kalau kriterianya tinggi, SDM yang dibutuhkan dan spek yang tinggi, itu kita juga akan masih kesulitan mencapai standar itu. Jadi kita berjuang keras. Tapi tidak hanya itu yang kita harapkan. Supply chain dari industri kecil menengahnya harus tumbuh dan menjadi bagian dari industri besar yang masuk di banyak kawasan, baik investasi lokal maupun investasi asing. Nah, ini yang kita dorong di Kadin ya. Sehingga memang pelatihan kewirausahaan menjadi penting, peningkatan sertifikasi, kompetensi, eduvokasi juga akan sangat penting ya. Jadi tujuan kami, vokasi adalah juga membangun SDM, membangun UMKM, membangun kesejahteraan ya. Nah, ini memang perlu terpadu sehingga saya dengan Pak Edi juga Purwanto di Kabit PSMK juga lain-lain, kita mendorong komite vokasi daerah supaya menjadi kekuatan sinergi antara Dinas UMKM, Perindak, Naker, Disdik, ya, kemudian Bapeda, kemudian kami di Kadin, di mana Kadin ini kan puluhan asosiasi, jadi kita bisa membangun sinergi yang lebih baik, sehingga kita paham ya kurikulum apa yang harus diperbaiki, upskilling guru yang harus ditingkatkan, peralatan apa yang mungkin kita bisa mendukung dalam bentuk learning factory, kemudian sertifikasinya, dan tidak cukup itu, tapi perlu juga pemagangan, Pak. Jadi tidak hanya selesai dengan sertifikasi, butuh pemagangan, butuh bentuk soft skill. Nah, soft skill ini kan hanya bisa diperoleh ketika orang bekerja. Ya, dalam pandangan kami soft skill ini nggak terpisah dari hard skill. Seorang tukang las soft skill ya ketika dia banyak bekerja di bengkel, paham standarnya.
Seorang tukang bubut juga sama, dia harus di bengkel ngerti bagaimana mengkikir menggunakan mesin. Jadi demikian. Nah, kemarin kami terlibat dalam penyusunan standar nasional Dikti ya untuk perguruan tinggi vokasi, juga untuk sekolah vokasi di Dikbud, untuk menyusun bagaimana ya kami sampaikan hal inilah ya, bahwa kita harus berbagi standar nasionalnya juga. Mempermudah lebih ke kemampuannya. Jadi kita memproduksi ini Bapak Ibu, sehingga investasi yang masuk memang berimpak luas. Itu kira-kira ya. Harus ada roadmap yang jelas di semua badan tadi, bersinergi. Kira-kira begitu. Ya, baik. Ya, cukup bisa tangkap Pak Adi. Kita langsung ke ini aja, sesi pertanyaan, tanya jawab dari rekan-rekan peserta. Silakan Pak Ahmad Herosi dari Pos Kota. Barangkali ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan. Atau yang lain? Ya, siap. Ya, silakan Pak Ahmad Herosi. Ya. Tadi kan mohon maaf, jalan ke Bapak Udara. Silakan. Ya Pak, baik Pak. Ya Pak, silakan Pak. Tadi semuanya kayaknya sepertinya sepakat dengan pendidikan future leader yang hard skill, soft skill gitu kan ya. Dan tadi juga Pak Hadi juga sudah bilang bahwa langkah-langkah seperti itu sudah dilakukan juga ya. Nah, kira-kira Pak Sodik juga tadi kan bilang pendidikan itu juga memang perlu. Pak Edi Purwanto juga mengatakan seperti itu. Kira-kira apa sih kendalanya untuk mencapai pendidikan future leader seperti itu? Apakah langkah-langkahnya sekarang ini sudah disusun agar pendidikan kombinasi seperti ini antara hard skill dan soft skill ini bisa terlaksana dengan baik gitu? Ya, kayaknya itu aja pertanyaannya. Baik, saya langsung minta ke Pak Yeni nih yang punya ini Pak Edi Purwanto deh, kira-kira pertama kali menjawab. Yang memiliki anggaran. Iya benar. Silakan Pak. Ya, sebenarnya kita mulai dari pusat dulu Pak. Ada problem-problem ya, terutama yang kami di SMA dan di SMK dan di GTK. Di PKLK ya. Dulu itu kan kalau kita bicara dulu itu jadi satu sebenarnya. Antara GTK dan dinas departemen jadi satu. Nah, sekarang memang ada persoalan dengan perpisahan. Sebenarnya pemisahan itu menjadi masalah. Karena pemisahan itu kemudian diukur dari kalau guru itu diukur dengan jumlah jam, mengajar jam, berapa linearisasi dan sebagainya. Itu persoalan sebenarnya. Jadi kalau kita ditanya kenapa sih problemnya di situ, kita mulai dari situ. Contoh kalau kami yang di SMA maupun di SMK sekarang ini, dengan konsep yang saya sampaikan tadi, kompetensi guru itu berubah pada zamannya. Sehingga kalau diukur dengan linearitas itu nggak akan cukup. Kalau diukur hanya dengan sekadar mengajar, jumlah jam mengajar, jumlah dia dalam kelas itu nggak akan kena. Itu konteks yang kedua. Jadi lebih kepada administratif di situ. Sementara kalau kami di lapangan, itu sudah banyak perubahan yang dilakukan dengan program-program pelatihan. Seperti kami, pelatihan nggak mungkin Pak, pelatihannya itu hanya ada di penyedia balai pelatihan saja. Kami dengan yang di Pak Kadin di vokasi itu dengan Pak Hadi nanti mungkin lebih cerita bagaimana teman-teman guru berada di lingkungan pembelajaran yang ada di industri, termasuk siswa yang ada di industri. Itu sebenarnya terjadi gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya barangkali adalah bagaimana mengedepankan antara yuridis formalnya lari ke sana dan juga kenyataan di lapangan. Karena kondisi di lapangan nggak bisa nggak bisa dibantah. Itu barangkali Pak Aziz. Ya. Mungkin Baik, Pak Hadi bisa. Pak Hadi mungkin bisa menambahkan. Ya, jadi begini Bapak Ibu, betul sekali yang Pak Edi Purwanto ya. Ya singkat. Jadi masalahnya kita karena jumlah yang besar Pak, kita mewarisi PR masalah yang sangat banyak Pak Edi ya. Jadi banyaknya PR itu karena SMK-nya banyak, anak SMK-nya banyak, juga 3.000, jadi memang tidak mudah sekali. Sementara sedikit dan banyak yang pensiun, ini menggantinya juga tidak mudah. Guru pengalaman ini kan butuh waktu dan butuh jam
terbang tinggi Pak Edi ya. Nah ini yang saya kira berat di distrik ini ya, perlu kita bantu dengan dari industri ikut terlibat, membantu dalam dosen di RPL kan, di Politeknik juga sama masalahnya, kurang guru-guru dosen yang memang skill industrinya tinggi, itu bermasalah. Kedua, saya lihat juga Pak, kita SMK kan banyak sekali dan menguatkan semuanya juga sulit ya, harus memilih beberapa klaster yang unggulan untuk menjadi contoh ya, karena di Jawa Barat aja 3.000, Indonesia 14.000. Nah berapa yang diperkuat, padahal semuanya tidak. Padahal sekolah vokasi ini mahal, butuh peralatan. Nah ini yang dulu pada dibuat, tapi kurang peralatan ya, kurang guru, kurang peralatan, juga sistemnya berubah-ubah. Dan keempat, dananya juga kecil Pak. Kalau kami lihat ya, kami sampaikan kemarin ke Dikbud, sebenarnya dana vokasi lebih besar lagi ya. Karena kita ngurusi supporting industri yang butuhnya jutaan orang gitu ya nantinya. Tapi dana pendidikan kita ke vokasi kan kecil Pak. Kalau kita hitung ya, dari 400 triliun itu saya baru tahu ternyata ke Dikbud kan hanya 80, ke vokasi mungkin hanya 10 triliun Pak ya. Padahal ngurusi berapa banyak ya, belum lagi di pendidikan untuk gaji guru. Jadi masalah dana, masalah orang, masalah peralatan, masalah sistem yang harus disesuaikan. Nah, struktur lapangan. Jadi saya skill kita mewarisi banyak sekali. Nah, perlu waktu lah. Saya yakin bisa dicapai dalam 5 tahun mungkin ya. Bertahap harus ke sana. Ya, terima kasih Pak Di atas jawabannya. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Diana Murbayanti nih, kayaknya ke Pak Edi Purwanto nih. Bagaimana nih peningkatan SDM dari generasi milenial atau generasi Z yang wawasan cara kerjanya juga berbeda. Sementara pemerintah daerah cuma menghabiskan anggarannya untuk membangun jalan kampung melulu katanya. Apakah guru di sekolah kompatibel untuk menghadapi generasi milenium yang natif digital ini? Nah, bagaimana ini Pak Edi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Diana Murbayanti ini? Kalau nggak salah ini dari Depok nih. Silakan. Ya, makasih Bu Diana. Ya inilah problem yang harus kita hadapi di situ Pak. Makanya kenapa konteksnya adalah peningkatan kualitas SDM. Kalau kita masih menggunakan cara-cara yang tadi saya sampaikan, ada pembelajaran, kemudian ulangan, paperless, masih belum paperless dan sebagainya, itu memang akan berat. Nah, untuk itu bagaimana cara-caranya? Tentunya adalah dengan kondisi yang hari ini terjadi. Pandemi itu sebenarnya berkah sebenarnya. Pandemi itu berkah untuk pendidikan dalam konteks peningkatan kualitas, Pak. Mohon maaf nih, bukan menyebarkan ya, tapi dalam konteks menjawab tantangan yang generasi ke depan itu ternyata dimulai dari sini. Kita ingat 2018, 19, kita dengan konsep PJJ itu tantangannya luar biasa. Banyak guru nggak siap, ngapain ada PJJ, ngapain ada, kira-kira seperti itu. Namun begitu ada pandemi 2020, guru mau nggak mau langsung berubah. Media seperti hari ini, Zoom meeting menjadi bagian. Tapi sebagian kecil juga masih menganggap Zoom meeting masih bukan bagian yang utama. Ini baru model pembelajaran, gitu ya. Nah, untuk itu menanggapi hal seperti itu, tentunya kita pisahkan, Bu. Ada teman-teman kami yang terutama yang di guru ya, kita punya sekian puluh ribu guru yang tentunya ada usia yang mungkin sebentar lagi akan ini dipilah-pilah. Nah, tentunya kita mempunyai balai Tikomdik sekarang di Jawa Barat. Nah, Tikomdik itu nanti di sana dilatih beberapa guru-guru milenial, anak-anak muda yang memang kegiatannya memang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan yang bagian-bagian untuk pembelajaran berbasis IT. Kira-kira seperti itu. Nah, termasuk di dalam konteks ini ada radionya juga, kita punya radio di sana, di mana anak-anak itu belajarnya juga dari situ. Di radio itu ada pembelajarannya gitu, Pak. Ada pembelajaran kewirausahaan, ada pembelajaran bimbingan konseling, ada pembelajaran sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan. Ya, terima kasih Pak Purwanto. Ini saya sebelum dilontarkan ke peserta, kita juga ini bagaimana sih mensinkronkan antara roadmap yang dari Bappenas ini dari pusat bahwa jelasnya roadmap untuk 2045 ini Jabar itu menyiapkannya itu seperti apa? Nanti mungkin ke Pak Edi, mungkin atau ke Pak Sodik, yang juga ke Pak Hadi, bagaimana sih ada nggak roadmap yang cukup konkret atau simplistiknya dalam menghadapi 2045? Karena kalau baca roadmapnya di Bappenas itu bahwa Indonesia harapannya dalam catatannya itu menjadi ketujuh dunia dalam parameter indeks pendidikan di dunia yang memang hari ini adalah jeblok ratusan gitu. Mungkin yang pertama itu China, kemudian India, prediksi itu kemudian Amerika, Korea Selatan, Jepang, dan di bawahnya adalah harapan Pak Presiden itu adalah Indonesia. Nah, untuk
menuju capaian itu apa roadmap yang sangat konkretnya itu bagaimana biar para milenial yang hadir di sini juga cukup mengetahui jelas gitu cara kerjanya. Silakan Pak. Siapa? Pak, mau ke Pak Hadi atau ke Pas? Ya, silakan Pak Hadi. Ya. Jadi tadi jawaban Pak ini benar Pak. Kita kemarin saya dibantu Dikti ya di Badan Standar. Kita memang benar dengan pandemi salah satu berkahnya adalah yang pembelajaran luring ya itu jalan. Sekarang kita modal pembelajaran diizinkan adalah tatap muka, hybrid maupun daring ya. Dulu kan sangat sulit Pak, tapi begitu ada pandemi kita semua beralih ke sana dan itu harus ada adjustment ketika vokasi. Jadi benar sekali untuk milenial perlu mengajak keterlibatan ICT terlibat supaya mereka bisa belajar dari berbagai macam platform, dari sumber yang berbagai macam dimensi ya. Nah itu harus kita dorong ke sana. Jadi para guru pun harus adaptif berubah ya dengan perubahan keadaan ini. Nah, kemudian tentang roadmap, Pak, setahu saya ada RPJMN, Bapak Ibu ya, mungkin Pak Edi, Pak Sodik yang bisa betulkan. Saya lihat sebenarnya sudah bagus, Pak, ada cukup banyak kaitan ya. Tapi yang kami perhatikan, RPJMN dibuat, nah kementerian ini tidak semua merefer kepada RPJMN loh, kalau saya perhatikan ya. Nah, contoh di Kemendikbud buat program, kan saya tanya kepada orang-orang di Dikti, iya juga, tidak semuanya terkait dengan RPJMN. Jadi seringkali kita memang masih melihatnya ya, outlook-nya masih sektoral. Nah, ini harus kita ubah, harus memang sinergik, holistik ya. Contoh kalau perguruan tinggi ada Tridharma perguruan tinggi, Pak, itu menguatkan semuanya. Ternyata yang ada kan Tridharma untuk para dosen. Padahal intinya di sana adalah kewajiban perguruan tinggi melakukan penelitian pengajaran dengan institusional, dengan ekosistem. Kalau dosennya perorangan nggak akan menghasilkan apa-apa. Kita 30 tahun begini. Tapi kalau sistem yang dibangun, kekuatan yang itu terfokus, itu lain. Nah, saya kira ada di atas, hanya kemudian menjadi program yang terkait di setiap kementerian, kelihatannya itu perlu didorong. Satu itu. Kedua, di daerah juga demikian. Pengalaman kami, selain saya usaha juga konsultan, di berbagai kementerian, saya melihat seringkali begitu ya, roadmap di Kominfo ya dibuat, di Kemenaker dibuat, di Kemenperin dibuat, Dikti dibuat, ya overlapnya sedikit, padahal mestinya cukup banyak overlap yang saya kira bisa disamakan, sehingga dari Dikbud lulusannya di training oleh Naker, digunakan oleh kami di Kadin dan di Sperindak, ya arah industrinya itu terbangun dalam satu konsep besar yang sama. Nah, jadi namanya big pictures. Nah, ini yang kadang-kadang masih blur gitu ya. Buat kami di industri masih blur mau apa yang dicapai. Tapi saya kira itu harus kita lakukan dan kita dorong semua dinas juga Dudi itu bersinergi. Nah, kita di Jawa Barat harapannya dengan ada komite vokasi daerah itu, Pak. Kita berharap bersinergi, nyusun roadmap besar bersama, menyelesaikan masalah Jawa Barat. Kalau Jawa Barat berhasil, nah menjadi tiru, menjadi contoh model Jawa Tengah, Jawa Timur yang lain-lain. Nah, sehingga harapannya kalau di pusat sudah ada belum sinergi, kita harus dorong dari bawah sehingga bisa bersinergi semua. Mungkin itu, Pak Aziz. Baik, Pak Hadi. Jika masih terhubung, Pak Sodik ada komentar soal ini? Oh ya, saya terhubung. Saya di jalan ini. Boleh. Saudara-saudara, terutama adik-adik kaum milenial dan juga bapak-bapak, sebetulnya kita gembira sekali ketika awal Pak Jokowi diangkat, itu beliau membuat sebuah visi yang luar biasa, yaitu revolusi mental. Perangkat-perangkat saya kira kita sudah cukup, termasuk roadmap tadi silakan dipelajari yang dibikin Bappenas. Saya kira itu konkret ya. Satu ada peningkatan SDM dan penguasaan teknologi, yang ketiga ekonomi berkelanjutan, yang ketiga pemerataan, yang keempat adalah pertahanan keamanan dan penyelenggaraan pemerintah. Jadi revolusi mental itu pertama-tama adalah reformasi birokrasi, reformasi penyelenggara negara. Tadi dikatakan korupsi masih banyak, ego sektoral masih banyak, roadmap sudah ada tapi tidak implementasi, dan lain-lain. Termasuk bagian dari revolusi birokrasi, ya, satu adalah revolusi mental, lanjut reformasi birokrasi, reformasi mental para pemimpin, baik formal atau non-formal, reformasi birokrasi. Bagian dari reformasi birokrasi, reformasi para pemimpin adalah cara menghadapi masalah yang berbasis kepada data dan dinamika. Tadi dikatakan bahwa banyak milenial-milenial yang kemudian tidak tertampung. Sekali lagi, salah satu langkah Gubernur Jawa Barat dengan Future Leader itu adalah bagian dari hasil reformasi birokrasi
yang melihat masalah dari dinamika yang realita terjadi. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Saya di DPR sering melihat dan bertugas membuat undang-undang, tapi setelah kami kaji, persoalan bukan hanya di kurang undang-undang, tapi implementasi oleh para pejabat di eksekutif ya di dalam sebuah peraturan begitu. Jadi itulah di level saya ingin saya sampaikan, revolusi mental diturunkan kepada reformasi birokrasi, reformasi para pemimpin, dan reformasi mental kita semua. Tidak lagi birokratis, tidak ego sektoral, bekerja atas dinamika, dan ini benar nih sebetulnya Pak Jokowi kerja, tapi ternyata kan tidak begitu, tidak semua staf begitu. Presiden mengatakan ini 10 stafnya beda pandangan, bikin kacau kan ya? Saya kira begitu, mari kita praktekkan revolusi mental itu pada level dan fungsi kita masing-masing, termasuk tadi dalam menanggapi dinamika milenial, dalam menanggapi sumber daya alam, dalam menanggapi dan merespon peluang investasi, dan lain-lain segalanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan revolusi mental dan ada turunannya ke reformasi birokrasi. Sejauh ini apakah sejauh ini reformasi birokrasi pendidikan di Kadistik Jabar itu seperti apa Pak? Atau peningkatannya bagaimana? Ke Pak Edi Purwanto saya kira. Ya, kalau kami di tantangan di lapisan Jawa Barat tentunya kan diimplementasinya tentunya ya. Ya, benar, kalau kami diimplementasinya tentunya yang di Jawa Barat itu disinergikan Pak, yang dari Kemdikbud, program nasional, dan juga yang dari pemerintah daerah. Tentunya kita tidak akan lepas dari visi misi gubernur yang nantinya siapapun yang jadi gubernur, kemudian diimplementasikan di sana. Nah, kemudian bagaimana yang kita lakukan reformasinya? Tadi sudah jelaskan dari awal bahwa kami menjelaskannya bahwa kita tidak bisa menggunakan dengan cara-cara yang biasa pembelajarannya itu kan, itu adalah konteks pembelajaran. Contoh sekarang adalah konteks penggerak, guru penggerak. Ini mau nggak mau jalan ya kami juga harus ikutin. Tapi mempersiapkan orang yang bagaimana, karena menjadi masalahnya kan orangnya nih. Mungkin Pak tadi sudah sampaikan oleh Pak Sodik. Ternyata tidak mudah Pak Sodik, mohon maaf. Bagaimana menyiapkan kepala sekolah sebagai kepala sekolah penggerak, sebagai guru penggerak begitu ya. Konsep yang sudah jelas itu di kami nggak banyak orang yang mau Pak, nggak banyak mereka kepala sekolah yang nggak ingin dipindah nantinya. Itu juga sulit. Itu contoh sederhana. Satu dalam konteks birokrasi. Yang kedua, konsep yang sampaikan tadi kaitannya dengan kami yang di DSM kan konsep future leader tadi nggak banyak Pak, karena menganggap bahwa itu adalah ranahnya sekolah dan mohon maaf non formal. Padahal sebenarnya itu sudah banyak terjadi. Dan sekarang bagaimana menyiapkan sekolah-sekolah formal dan non formal jadi satu, misalkan dalam konteks kampung ilmu, kampung bahasa, apapun namanya lah, itu jadikan satu sehingga pembelajaran yang tadi disampaikan bahwa nantinya konteks pencapaian ilmu, penguasaan teknologi maupun culture budaya itu kena. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Pak Ajis. Baik, ini kepada para milenial yang mau nanya nih soal. Pak, sedikit saya tambahkan Pak. Silakan Pak. Coba lihat Pak, kita bandingkan dengan negara-negara yang lain Pak ya. Betul. Apakah kita kalah pintar Pak? Apakah kita kalah perencanaan? Ya kan? Kan tidak ya Pak ya. Tapi kita kalah dalam etos kerja. Ya, yang berbasis kepada tadi revolusi mental kita, revolusi kerja kita, revolusi cara bekerja kita. Begitu Pak ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya mungkin nambahkan Pak ya, saya kira ya sependapat ya, memang kita singkat Pak. Konsep kita udah bagus sekali, tapi di tataran implementasi kita sering lemah. Nah itulah menurut saya perlunya di auditnya outcomes Pak ya. Termasuk misalnya DPR juga mengaudit pemerintah, mempertanyakan banyak outcomes-nya ya. Jadi betul-betul fungsi kontrolnya jalan yang kita harapkan di DPR juga Pak. Sehingga banyak sekali pekerjaan perintah selesai sebagai proyek, tapi hasilnya apa, outcomes-nya apa seringkali tidak diperdulikan ya. Misalnya suatu penelitian, banyak hasilnya kalau hanya jurnal, tapi outcomes impact kesejahteraannya apa. Juga banyak sekali pekerjaan di kementerian saya lihat ya. Itu yang outcomes-nya tidak dilihat capaian dari hasil yang diharapkan membuat perubahan. Nah ini yang mungkin perlu dipertanyakan baik kepada para pejabat sehingga mereka tadi kata Pak
Sodik tadi, mereka bertanggung jawab, punya etos kerja. Mungkin bangsa kita kalau ditekan dengan kontrol yang kuat, ya itu bisa bekerja baik gitu. Nah kalau enggak, kok saya lihat ya itu diwaskat dulu ya, tidak jalan juga. Nah ini mungkin perlu pengawasan tapi juga penyadaran. Mungkin itu Pak. Ya, Saya setuju sekali. Pak. Memang masalah etos kerja yang militan, yang betul-betul untuk bangsa nih. Baik. Kepada peserta ini, pada para kaum milenial yang mau mengomentari nih soal tentang pendidikan Pak. hari Saya ini, Pak. Silakan, ada yang mau bertanya? Betul Pak. Raise hand aja Pak, raise hand. Yang mau bertanya, Pak Sobur barangkali ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kami akan berikan close terakhir nih pada para pembicara. Mungkin kayaknya sudah pada ini. Ada pertanyaan lagi dari Ahmad Herosi, Pak, dari ini, dari wartawan. Satu lagi mungkin. Pak Ajis. Ya, silakan Pak, ini Ketua Forum Jurnalis Jabar, Pak Sobur. Mungkin ke Pak Edi saya. Ya, ke Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masyarakat mau tahu, saya dulu mengenalkan diri, saya dari jurnalis Jabar. Mungkin masyarakat ingin tahu sih, anggaran Disdik Jawa Barat itu 2021 ini dan 2022 ini berapa sih Pak besarannya? Itu mungkin Pak Ajis sementara. Baik, ya. Tentang soal anggaran Pak katanya. Ya. Ya. Ya, anggaran di Jawa Barat itu yang dimasukkan 21 itu sekitar 17 triliun. 17 triliun itu terbesarnya adalah untuk BOS. BOS SD, SMP, MA itu juga masuk di Jawa Barat. Maaf, di pendidikan, padahal seharusnya tidak. Nah, 2022 itu sudah dipisahkan. Nah, sehingga berkurangnya cukup besar, gitu ya. Sebenarnya cukup besar karena sudah dipisahkan di SD, SMP, sehingga sekarang tinggal sekitar 10 kalau nggak salah. Detailnya saya belum hafal ya Pak ya, untuk yang tahun 2022 banggar karena kami tidak masuk di tim anggaran begitu. Nah, tapi yang jelas sudah berkurang sekitar 5-6 triliun karena itu sudah dipisahkan ke kabupaten kota. Nah, kemudian dari dana itu lebih besarnya akan digaji sama di BOS. Kira-kira seperti itu. Kalian langsung klasikan ke sekolah. Ya, dari anggaran pusat. Ya. Cukup Pak Sobur, cukup jelas? Cukup jelas. Ya, barangkali dari yang lain nih, sebelum kita closing terakhir dari Bapak-Bapak semua, dari milenial nih, mungkin kayaknya masih malu-malu nih kalau milenial. Sebenarnya untuk menyiapkan mereka dalam soal pendidikan. Baik. Tidak ada, jika tidak ada saya mohon minta closing terakhir. Kalau masih terhubung, Pak Sodik lagi perjalanan ke Muktamar IJMI, masih terhubung untuk memberikan closing terakhir? Jika tidak, ke Pak Edi Purwanto, silakan Pak. Ya, untuk Dinas Pendidikan Jawa Barat, untuk ke depan kita akan membuat suatu gerakan-gerakan yang lebih banyak kepada pendidikan, menuju ke kualitas pendidikan untuk peningkatan SDM. Itu yang utama. Karena pendidikan yang bermutu dimulai dari pendidikan SDM. Dalam hal ini siapa ya? Tentunya mulai dari kepala sekolah, guru, pengawas sekolah. 3 hal besar inilah yang menjadi konsen kita untuk melangkah ke depan. Itu Pak. Baik. Ke Pak Hadi, jika masih terhubung, closing terakhir. Oh iya. Ya Pak. Ya, dan kita mengajak pada adik-adik milenial untuk bekerja keras ya, dari kami kita harus tetap semangat ya, optimis dan kita belajar militan sebaik mungkin, kita belajar bekerja sebaik mungkin untuk masa depan adik-adik sendiri, kita semua dan untuk bangsa. Nah, memang harus dengan pendidikan, kita harus meningkatkan diri sendiri, kemampuannya ya, kemampuan intelektual, spiritual ya, emosional dan belajar keras lah. Hanya dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh ya, itu pasti akan tercapai. Kalau kita lihat Korea dan negara lain juga seperti ini dulu, tapi mereka bisa transformasi cepat karena militan ya.
Nah, sikap kerja keras militan yang penuh etos yang baik tadi ya, jujur, bekerja keras, penuh semangat, terus bermotivasi dan tidak mudah menyerah, tidak mudah puas. Nah, itu harus kita lakukan. Juga tentu kita harus dalam badan sehat jiwa yang sehat juga rajin berolahraga dan kemudian membuka wawasan baru, terus mempelajari berbagai bahasa. Sekarang teknologi komputer, menguasai literasi komputer, numerik, dan memahami tentang literasi manusia ya. Jadi masa depan kita pasti akan lebih baik. Indonesia akan cerah itu di tangan anak-anak muda. Ya, kami yang generasi terdahulu mencoba mendorong sistem yang lebih baik, mencoba mentransformasi nilai budaya yang lebih baik, tapi memang kuncinya di anak-anak muda kita ya, di anak-anak kita di generasi milenial akan membawa warna bangsa kita 30 sampai 100 tahun mendatang kan begitu. Terima kasih. Baik. Terakhir ke Pak Kang Fuad, barangkali ada closing terakhir dari mewakili anak muda nih. Masih terhubung Kang Fuad? Ya, buat seluruh anak muda ya, anak milenial, artinya yang paling penting itu adalah pertama itu kenali potensi diri kita. Kenali potensi diri kita, terus pengembangan akan diri kita, lalu tujuan kita untuk mendapatkan pendidikan. Itu yang mungkin harus istilahnya didesain ulang dalam pikiran kita, bagaimana akhirnya seluruh kurikulum, seluruh sistem pendidikan yang dibangun oleh Dikbud ataupun pemerintah itu bisa kita ikuti dengan baik, bahkan kita bisa melewati dari target-target yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik. Kalau masih terhubung, Pak Sodik, barangkali closing terakhir dalam rangkaian acara kami. Ya, sepertinya sudah tidak terhubung dengan Pak Sodik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, terima kasih para bapak-bapak dan ibu semua yang telah hadir, wabil khusus pada para narasumber, Pak Hadi, Pak Purwanto, dan Pak Sodik, juga Kang Fuad. Mudah-mudahan ini semoga kita tidak patah arang ya, atau patah semangat dalam rangka bagaimana terus mengkontrol soal pendidikan. Jadi Forum Jurnalis Jabar akan selalu concern bagaimana soal pendidikan dalam menuju Indonesia Emas, khususnya menyiapkan strategi langkah apa bagi para kaum milenial. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini ada guna dan manfaatnya dan bisa meningkatkan nilai kritis kita juga. Tetap forum-forum diskusi semacam ini jauh lebih menjamur, khususnya terjadinya controlling terhadap penyelenggara negara. Itu kemudian membuka wawasan intelektualitas kita, terutama di bidang pendidikan, sains dan teknologi, khususnya di wilayah Jawa Barat. Mudah-mudahan semuanya bisa selalu sehat pada teman-teman, pada para narasumber semua, para milenial selalu terus semangat dalam rangka sesi-sesi diskusi yang lainnya nanti yang akan diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Jabar. Untuk itu saya langsung kepada Nabila Bilqis untuk menutup rangkaian acara yang sudah kita selenggarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Aji selaku moderator. Saya ucapkan pula kepada para narasumber, para peserta dan keseluruhan. Saya di sini sebagai host. Saya ucapkan terima kasih bila ada kesalah kata. Saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.